Kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Dan sebagai masterpiece-nya Tuhan yang hidup di dunia sekarang ini, kita tidak dapat diintimidasi dan tidak dipandang rendah oleh orang-orang dunia atau oleh orang-orang yang menganggap dirinya lebih baik. Maka, kita sebagai masterpiece-nya Tuhan seharusnya meninggalkan sifat dan perilaku kekanak-kanakan dan berubah menjadi orang yang dewasa dalam sikap dan perilaku kita. Semua yang kita lakukan agar kita dapat memuliakan Allah dan menjadi teladan yang nyata bagi sekitar kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Kita sudah saksikan ya tadi video pembuka ya, bagaimana kita harus tahu bahwa kita ini masterpiece-nya Tuhan yang nggak bisa diintimidasi nih, ya nggak bisa direndahkan ya. Gitu. Dan tema kita hari ini adalah sebagai masterpiece kita tidak bisa diintimidasi. Ya sahabat yang baik, kita tidak bisa diintimidasi. Yuk kita datang pada Tuhan, kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami bahwa kami sebagai ciptaan yang spesial, sebagai masterpiece-Mu Tuhan, tidak bisa diintimidasi. Dan biarlah hari ini firman-Mu menguatkan kami, membangkitkan kami, menyadarkan kami untuk kami bangkit dan kami tidak bisa diintimidasi dan direndahkan. Karena kami percaya kami berharga di mata-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation, 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah terintimidasi oleh orang-orang yang lebih tua daripadamu. Jadilah contoh yang perlu mereka lihat dengan bersikap setia dan benar dalam semua yang kamu lakukan. Katakanlah kebenaran dan hiduplah dalam kemurnian dan kasih yang tulus sementara kamu menjaga agar imanmu tetap kuat. Amin. Nah, Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Meskipun Timotius ini masih muda, tetapi di mata Tuhan Timotius sudah dewasa secara rohani. Luar biasa ya. Oleh karena itu Paulus mengingatkan dan menguatkan Timotius supaya jangan terintimidasi dalam menghadapi orang-orang yang lebih tua daripada Timotius. Tetapi secara rohani sebetulnya mereka ini masih belum dewasa ya. Supaya mereka tidak menganggap rendah karena Timotius masih muda. Ya, jadi supaya mereka tidak bisa mengintimidasi dan menganggap rendah kepada Timotius yang masih muda ini, maka Paulus mengingatkan Timotius supaya menjadi teladan di hadapan orang-orang yang lebih tua dan di hadapan orang-orang percaya yang dia layani, yaitu dengan menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian Timotius. Amin. Artinya supaya Timotius menjadi contoh yang perlu mereka lihat, ya, yaitu dengan bersikap setia dan benar dalam semua yang Timotius lakukan. Supaya apa? Supaya Timotius berkata kebenaran, hidup dalam kemurnian, dan dalam kasih yang tulus. Sementara Timotius juga tetap menjaga agar
imannya tetap kuat. Ya, sama seperti Daud, meskipun Daud masih muda, tetapi Daud menyadari dan hidup sesuai dengan identitasnya sebagai masterpiece-nya Tuhan yang tidak bisa diintimidasi oleh Eliab kakak sulungnya, oleh Saul raja Israel, dan oleh Goliat musuhnya. Sehingga kemenangan Daud terhadap Goliat membuat Daud menjadi teladan bagi orang-orang Israel dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, dalam kasihnya, dalam kesetiaannya, dan dalam kesuciannya. Amin. Demikian juga dengan kita. Sebagai masterpiece-nya Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia seperti ini, kita diingatkan supaya kita tidak bisa diintimidasi dan kita juga tidak dipandang rendah oleh orang-orang dunia atau oleh orang-orang yang menganggap diri mereka lebih baik daripada kita dan lebih rohani mungkin daripada kita. Maka kita harus meninggalkan nih semua sifat-sifat atau perilaku yang kanak-kanak, dan kita juga harus berubah menjadi dewasa dalam sifat dan perilaku kita. Sehingga oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk menjadi dewasa dan menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian kita di hadapan orang-orang dunia dan di hadapan orang-orang percaya tentunya. Amin. Ya. Supaya mereka juga bisa melihat bahwa kita ini benar-benar menghidupi, ya, dan kita juga melakukan dan mempraktekkan apa yang kita percaya ini, apa yang kita imani tentunya ya, dan apa yang kita perkatakan dan yang kita khotbahkan, sehingga kita tidak bisa diintimidasi dan kita tidak bisa dipandang rendah di hadapan orang-orang dunia maupun di hadapan orang-orang percaya di sekitar kita. Amin. Maka dengan kita menjadi dewasa dan menjadi teladan, kehidupan yang lebih berlimpah akan dilepaskan di dalam kita dan kepada semua orang yang mendengarkan kita. Dan dengan demikian kita akan menyelamatkan diri kita dan semua orang yang mendengarkan kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Timotius 4 ayat 16. The Passion Translation, ya, demikian firman Tuhan. Perhatikan baik-baik kehidupan rohanimu dan setiap kebenaran yang kamu ajarkan. Karena dengan menghidupi apa yang kamu khotbahkan, kehidupan yang lebih berlimpah akan dilepaskan di dalam kamu dan kepada semua orang yang mendengarkanmu. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini kita sudah diingatkan bahwa supaya kita menjadi masterpiece-nya Tuhan yang tidak bisa diintimidasi dan yang tentunya juga tidak bisa direndahkan, ya, maka kita harus selalu memperhatikan dengan baik-baik nih bagaimana kehidupan rohani kita, ya, dan bagaimana juga setiap kebenaran yang kita ajarkan selama ini. Karena dengan kita menghidupi apa yang kita khotbahkan, maka kehidupan yang lebih berlimpah akan dilepaskan dalam kehidupan kita dan kepada semua orang yang mendengarkan dan juga yang melihat kita. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 98. Demikian firman Tuhan. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Nah, dari firman Tuhan ini kita diingatkan
bahwa ketika kita mengisi, memanfaatkan, dan memaksimalkan waktu-waktu kita dengan kita mencintai dan merenungkan firman Tuhan dan menjadikan gaya hidup kita seperti yang dilakukan oleh Daud, maka kita akan menjadi pribadi yang unggul dan kita menjadi lebih unggul daripada musuh-musuh kita. Karena kita menerima dan menghidupi dengan sungguh-sungguh semua yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih. Dengan tema sebagai masterpiece kita tidak bisa diintimidasi ya. Dan ini ada DM yang masuk sayang ya. Iya, DM yang masuk kita baca ya. Dari @Kristi_Putri. Shalom Terang Kasih RTV, shalom juga ya. Tolong doakan rumah tangga kami agar mendapatkan keturunan. Karena sudah 10 tahun menikah namun belum diberikan. Apakah kami harus mengadopsi anak? Mohon arahannya. Terima kasih. Iya. Kita mengerti ya, mungkin ada hal-hal yang menjadi pertimbangan juga ya gitu. Mungkin dari kamu sayang. Ya, kita panggilnya apa nih ya? Kristi atau Putri? Kristi ya. Ya Kristi, tadi Kristi katakan sudah 10 tahun ya. Belum dapat keturunan. Tapi kita percaya kalau kita datang kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan terjadi. Dan Kristi tanya gitu ya. Tanya gitu, apakah harus mengadopsi? Ya. Kembali lagi kita kepada apa yang ada dalam diri kita. Karena anak itu titipan Tuhan. Ya. Kalaupun Kristi mengadopsi, itu juga tetap anak Kristi juga. Anak kita. Jadi persoalannya bukan apakah harus mengadopsi atau tidaknya, tapi apakah Kristi siap juga untuk menjadi ibu ya, menjadi orang tua bagi anak itu ya. Karena setiap anak itu berharga di mata Tuhan. Setiap anak itu adalah milik Tuhan lagi pula ya. Dan kita percaya dan kita mau berdoa tentunya untuk Kristi, untuk keturunan. Dan kalaupun Kristi mungkin punya kerinduan untuk mengadopsi, ya biarlah mulai saat ini dipersiapkan hati kita, dipersiapkan supaya Tuhan juga memberikan anak yang pilihan Tuhan buat keluarga Kristi. Dan itu satu kehormatan loh itu. Itu satu kehormatan kalau dipercayakan seorang anak ya dalam keluarga kita. Dan mungkin juga ada sahabat-sahabat yang baik, yang lain yang mungkin mengalami hal yang mirip dengan Kristi. Seperti belum mendapatkan anak udah sekian tahun ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yuk kita doakan ya. Silakan doakan ya. Yuk Kristi kita berdoa, dan sahabat yang baik, hari ini lagi merindukan juga untuk keturunan. Ayo kita berdoa. Karena Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kayak berdoa untuk Kristi dan sahabat yang baik yang sedang merindukan keturunan. Biarlah hari ini tangan-Mu menjamah bagian rahimnya di dalam nama Yesus. Dan kami berkata kemandulan pergi dari Kristi. Kemandulan juga pergi dari sahabat yang baik yang membutuhkan anak. Kami berkata hari ini kuasa Roh Kudus menjamah. Dan biarlah Tuhan memberikan kesuburan dan terbuka kandungannya. Dan biarlah hari ini kuasa mujizat terjadi bahwa melalui Kristi dan sahabat yang baik yang merindukan keturunan ini, mujizat terjadi dan melahirkan keturunan yang ilahi. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin ya. Ini ada lagi nih dari siapa? Natalia AA90 ya. Yuk kita baca ya. Shalom Pak Gus dan Bu Mala. Tolong doakan agar saya dipromosikan untuk naik jabatan. Karena saat ini saya sudah bekerja selama 7 tahun di perusahaan yang sama. Namun posisi dan gaji saya tetap tidak pernah naik. Terima kasih. Ya ini semua orang lagi mikirin ya begini ya. Gitu, tapi kita percaya kalau Natalia berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memberikan kepada kita semua yang terbaik. Maka kita mau doakan dan karena promosi itu dari Tuhan. Nah, jadi berkat itu bukan dari soal kok gajinya sepertinya hanya nggak naik-naik, karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil ya. Kita mau doakan ya, dan sahabat yang baik yang doakan sayang ya. Yang juga merindukan hal yang seperti
Natali ini, mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa promosi itu datang dari Tuhan ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya, kita berdoa ya. Kita berdoa ya. Bapa Surgawi, Amin. kami sebagai anak-anak-Mu kami datang kepadamu. Amin. Khususnya kami bawa Natalia, Tuhan, dan sahabat-sahabat yang Sahabat yang baik, yang mungkin juga sedang mengalami hal yang sama seperti Natalia. Amin. Bapak terima kasih, kami bersyukur Ya, karena promosi datang dari daripada Tuhan. Engkau. Amin. Hari ini kami Berkat daripadamu juga. berkata, Tuhan terima kasih Amin. bahwa saudara-saudara kami ini Tuhan sebagai anak-anak-Mu Amin. mau menerima janji daripadamu bahwa Tuhan mengatakan bahwa Engkau memberkati kami dan membuat berhasil apa yang Amin. kami kerjakan. Dan khususnya hari ini kami berdoa biarlah kehidupan saudara kami Natali, Amin. juga sahabat-sahabat yang lain, kami hidup sebagai masterpiece-nya Tuhan. Amin. Dan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam melakukan semua kegiatan kami ada di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan hikmat, strategi yang daripada Amin. Tuhan, serta kerendahan hati dan perilaku yang menyenangkan bagi sekeliling kami. Amin. Dan hari ini biarlah kami juga seperti Timotius, di mana ia diminta untuk menjadi teladan bagi Amin. sekitarnya. Demikian terjadi bagi Natalia dan juga saudara sahabat-sahabat kami yang lain di tempat pekerjaan mereka. Amin. Karakter mereka adalah karakter yang ilahi, karakter Amin. Kristus, sehingga terang itu terpancar. Dan ketika terang itu ada pada kami, maka kami percaya. Kami menyatu dengan Engkau, kami mengalami yang terbaik Amin. dari Engkau dan mengalami promosi yang daripada Engkau. Amin. Amin. Saat ini terjadilah seperti apa yang Amin. kami rindukan dan kami doakan, karena ini juga menjadi kehendak-Mu, dan biar kerendahan hati selalu ada pada kami. Pada Amin. saat Engkau mengangkat kami tetap hidup dalam kerendahan hati Amin. dan mempermuliakan Engkau. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Jadi hari ini kita mau ingat ini ya, hal-hal yang perlu kita terus tangkap ya, Ya. supaya kita mengerti bahwa sebagai masterpiece kitanya Tuhan, kita tidak bisa diintimidasi. Amin. Ya. Yang pertama, kita diingatkan supaya menjadi teladan di hadapan orang-orang yang lebih tua, di hadapan orang-orang percaya yang kita layani, dan di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu dengan menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian seperti Timotius Ya, tentunya. amin ya. Dan yang kedua, menjadi teladan artinya adalah kita menjadi contoh ya, yang apa yang dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu dengan kita bersikap setia, bersikap benar dalam semua yang kita lakukan, supaya kita berkata kebenaran, hidup dalam kemurnian, dan di dalam kasih yang tulus. Sementara kita juga harus tetap menjaga agar iman kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus selalu memperhatikan dengan baik-baik kehidupan rohani kita. Ya. Dan setiap kebenaran yang kita ajarkan. Ya. Karena dengan kita menghidupi apa yang kita khotbahkan, maka kehidupan yang lebih berlimpah akan dilepaskan di dalam kita dan kepada semua orang yang mendengarkan dan melihat kehidupan kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau merasa sering diintimidasi dan direndahkan di hadapan orang-orang di sekitar Anda? Mari kita datang kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, hari ini, saat ini kita harus mengerti dan menyadari bahwa menjadi dewasa dan menjadi teladan adalah kunci. Seperti kita tidak bisa direndahkan, sehingga kita tidak bisa direndahkan dan diintimidasi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Biar hari ini kita memutuskan untuk berubah dan berhenti menjadi orang yang tidak dewasa. Karena kehidupan kita di dalam Tuhan itu luar biasa baiknya. Amin. Mari kita datang kepadanya.
Oh, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, dan Engkau dahsyat. Amin. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Besar, perbuatannya ajaib dalam hidup kami. Hari lepas hari bertambah indahnya, ada bersamamu di setiap waktu. Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia membebaskan dan beri kemenangan. Hatiku bersyukur sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Besar, perbuatannya ajaib dalam hidup kami. Hari lepas hari bertambah indahnya, ada bersamamu di setiap waktu. Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia membebaskan dan beri kemenangan. Hatiku bersyukur sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selamanya. Sungguh Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjadi masterpiece-nya Tuhan yang dewasa dan menjadi teladan. Maka kami tidak bisa diintimidasi dan kami tidak bisa dipandang rendah di hadapan orang-orang dunia maupun di hadapan orang-orang percaya. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa kehidupan yang lebih berlimpah akan dilepaskan di dalam kami dan kepada semua orang yang mendengarkan kami. Maka kami akan menyelamatkan diri kami dan semua orang yang mendengarkan kami. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Pujilah Tuhan, Allah Maha Besar, perbuatannya ajaib dalam hidup kami. Hari lepas hari bertambah indahnya, ada
lepaskan dan beri kemenangan. Hatiku bersyukur, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya